Perkenalkan, nama saya Rohana Gilang dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah serangkaian proses dalam menyusun sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Tahapan siklus akuntansi. Ada 9 tahapan yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi, dimulai dari proses transaksi sampai pada tahapan pembuatan laporan keuangan. Lalu dilanjut dengan tahapan pembuatan jurnal, penutup dan jurnal pembagi. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Yang kelima, pencatatan dan posting jurnal. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Yang kedelapan, pencatatan dan posting jurnal penutup. Yang kesembilan, pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Pada slide ini saya akan menjelaskan analisis transaksi akuntansi. Adalah mencari informasi terkait apa saja jenis transaksi yang telah terjadi dalam satu periode. Biasanya mencakup penjualan, pembelian barang, atau retur, pemesanan barang dari supplier untuk aktivitas bisnis dan bisnis. Untuk selanjutnya, pembuatan jurnal atau pencatatan dalam sebuah jurnal didasarkan pada dokumen resmi berupa faktur pembelian atau penjualan yang diterima sebagai tanda bukti yang sah. Maksud jurnal dalam istilah akuntansi merujuk ke sebuah buku catatan yang di dalamnya memuat transaksi. Jurnal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum itu adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi yang tidak rutin. Contohnya pembelian as jangka panjang yang bersifat tetap, atau penerbitan saham dan contoh lainnya. Nah, yang jurnal khusus itu adalah digunakan untuk mencatat transaksi rutin. Contohnya itu seperti di perusahaan dagang yang kan penjualan, pembelian, dan penerimaan dan pengeluaran. Pemindahan catatan atau posting ke buku besar. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar. Buku besar ini memuat kumpulan akun sebagai gambaran. Seperti buku besar ini ada beberapa elemen, yaitu akun kas, piutang, aset, pinjaman, utang usaha, pendapatan penjualan, dan beragam jenis pengeluarannya. 4. Pembuatan neraca saldo. Neraca saldo ialah berisi uraian akun lengkap dengan data saldo pada periode tertentu. Fungsinya adalah untuk validitas data dan mengecek kesamaan data debit dan kredit. Jadi untuk pembuatan neraca saldo itu kita kesempatan kita untuk mengecek kesamaan data debit dan kredit setelah posting di jurnal dan buku besar kita.
mencatat post atau posting dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini fungsinya itu untuk mengakui pendapatan pada periode tertentu pada saat pendapatan tersebut telah sah dan menjadi hak perusahaan. Biasanya pendapatan ini mutlak menjadi hak perusahaan pada waktu penyerahan barang. Setelah itu, jurnal penyesuaian juga bertujuan untuk pencatatan beban biaya. Dapat dikatakan bahwa jurnal ini berfungsi untuk meyakinkan bahwa siklus akuntansi itu benar-benar aktual. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah untuk memastikan sama tidaknya jumlah debit dan saldo kredit. Neraca saldo setelah penyesuaian bisa dibilang rujukan utama dalam penyusunan laporan keuangan. Membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan adalah tahap terpenting dalam perputaran alur atau siklus akuntansi. Seorang akuntan sangat mungkin membuat variasi laporan keuangan merujuk pada bukti transaksi yang ada dan tanpa harus melewati tahap. Siklus akuntansi yang dijelaskan di atas melakukan pencatatan dan posting di jurnal penutup. Seperti namanya ya kan, pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang paling akhir. Sesuai dengan namanya, disusun dalam alur siklus akuntansi. Fungsinya adalah membuat saldo akun nominal yang meliputi penghasilan, beban, dan juga dividen itu menjadi nol. Sehingga pada periode berikutnya, semua akun nominal dimulai kembali dengan saldo nol. 9. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahapan terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah semua isi jurnal penutup selesai diposting di buku besar. Semua akun nominal telah ditutup sehingga neraca saldo yang ada setelah penutupan hanyalah akun real. Di sini ada contoh jurnal. Ini nama PT saya. Tanggal untuk transaksi yang pertama itu terjadi pada PT saya menyetorkan sebesar 35 juta sebagai modal awal untuk rekening nama PT saya. Pada tanggal 1 untuk jurnal umumnya itu kas pada debit, modal pada kredit masing-masing 35 juta. Untuk transaksi selanjutnya, PT saya membelikan tanah secara tunai. PT saya membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Untuk jurnal itu tanah pada debit 30 juta, kas pada kredit 30 juta. Pada tanggal 5, PT saya membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Untuk jurnal umumnya perlengkapan pada debit 2.350.000, pada debit utang usaha 2.350.000. Untuk transaksi selanjutnya, PT saya menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Kas pada debit 9.500.000,
Pendapatan jasa pada kredit 9.500.000. Pada tanggal 7 Oktober muncul beberapa untuk PT saya itu beban, seperti beban upah, beban sewa, beban telepon, air dan listrik, dan beban lain-lain. Untuk beban upah itu sebesar 3.250.000, beban sewa 400.000, beban telepon, air dan listrik 650.000, dan beban lain-lainnya 100.000. Untuk jurnal umumnya itu beban usaha 3.250.000, beban upah sebesar 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas 650, contoh jurnal umum. Ini ada PT saya, itu transaksi pertama dalam PT saya itu saya menyetorkan 35 juta untuk modal. Nah, untuk jurnal umumnya itu kas pada debit 35 juta, modal pada kredit 35 juta, dan tanggal 2 PT saya membeli tanah seharga 30 juta. PT saya itu membeli tanah secara tunai. Di jurnal umumnya itu tanah pada debit 30 juta, kas pada kredit 30 juta. Tanggal 5 PT saya itu membeli bahan habis pakai secara kredit. Nah, PT saya itu untuk jurnal umumnya perlengkapan 2.350.000 di debit, utang usaha di kredit 2.350.000. Tanggal 5 juga PT saya menerima 9.500.000 untuk jasa. Ini adalah pendapatan jasa. Kas pada debit 9.500.000, pendapatan jasa pada kredit 9.500.000. Tanggal 7 muncul beberapa beban untuk PT saya, seperti beban upah sebesar 3.250.000, beban sewa 400.000, dan beban telepon, air dan listrik 650.000, dan beban lain-lainnya 100.000. Untuk jurnal umumnya itu beban upah 3.250.000 pada debit, beban sewa pada debit 400.000, beban utilitas pada debit 650.000, beban lain-lainnya 100.000. Kasnya itu di kredit 4.400.000. Jadi total dari pengeluaran itu di kredit 4.400.000. Pada tanggal 10 Oktober, PT saya membayar kepada kreditur 8.500.000 untuk transaksi tanggal 5, yaitu membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 8.500.000. Utang usaha di debit 8.050.000, kas 850.000 di kredit. Tanggal 11 Oktober saya mengambil uang dari PT saya untuk keperluan pribadi. Private, nama akunnya itu private atau keperluan pribadi.
debit itu 1.500.000, di kredit itu kas 1.500.000. Tanggal 12 Oktober dilakukan pembelian peralatan 3 juta secara tunai. Peralatan secara tunai. Peralatan di debit 3 juta, kas di debit, di kredit 3 juta. Tanggal 14 Oktober asuransi dibayar di muka. PT saya membayar asuransi jangka waktu 1 tahun. Jadi jurnal umumnya itu asuransi dibayar di muka 1.200.000, kas di kredit 1.200.000. Tanggal 15 Oktober saya melakukan jasa kepada anak sebesar 250.000 tetapi belum dibayar. Untuk jurnal umumnya itu utang usaha di debit 1.500.000, untuk kasnya itu 1.500.000. PT saya melunasi utang atas transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5. Jadi kalau dilunasin kan itu jurnal umumnya utang usaha 1.500.000 di debit, kas 1.500.000 di kredit. Nah, sudah melunasi, jadi utang usahanya di debit. Untuk tanggal 18 membeli perlengkapan sebesar 1.500.000. Perlengkapan di debit 1.500.000, di kredit utang usaha 1.500.000. Tanggal 20 diterima pembayaran piutang atas transaksi tanggal 15 sebesar 100.000. Kas di debit 100.000, piutang usaha di kredit 100.000. Karena piutangnya berkurang, jadi kasnya itu bertambah. Tanggal 25 itu PT saya menerima uang sebesar 2 juta dari Cinta untuk jasa yang akan dilakukan di bulan depan. Kas di debit 2 juta, pendapatan diterima di muka 2 juta di kredit. Di sini kita lihat ada total debitnya itu 94.400.000 sama dengan kreditnya. Jadi untuk jurnal umum itu transaksinya harus balance. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.